Siapa? Sisil, Adwa, dan Fawaza. Ngapain kita ini di sini? Ngapain sih? Ya kita sih bakal ngobrol seru ya sama narasumber yang udah kita bawa. Apa sih? Dan siapa sih sebenarnya Iya, siapa narasumbernya ya? kali ini? Siapa? Beda privilege, beda akses. Kenapa sih kesetaraan pendidikan di Bandar Lampung masih jauh? Kita kan sering denger tuh kalau akses kualitas pendidikan dipengaruhi banget sama kondisi sosial dan ekonomi seseorang. Kayak semakin tinggi privilege, kesempatan untuk dapat pendidikan yang baik juga semakin tinggi. Jadi, kurang lebih, kita bakal berdiskusi mengenai gimana privilege bisa mempengaruhi kemampuan anak-anak untuk mengakses pendidikan berkualitas yang mana kita sama-sama tahu kalau seharusnya terdapat kesetaraan di sana. Nah, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Mulai nggak sih? Sini dong. Halo. Kenapa jadi kenalannya? Di sini kita udah bareng sama Aku Bima Jaditya, Duta SMA Provinsi Lampung tahun 2023. dan bareng sama Aku Muhammad Jalil Fernando, Duta SMA Provinsi Lampung tahun 2024. Wih, keren banget. Kita ngerasa kayak bersyukur banget ya bisa ketemu sama mereka. Ini jarang-jarang ini. Ngatur jadwal itu sampai susah banget. Betul ya buat teman-teman yang nonton di rumah. Dan ini dosen kita. Assalamualaikum. Iya, ini ngatur jadwalnya susah banget Bu. Jadi tolong banget diapresiasi ya Bu ya, teman-teman kita yang benar-benar sibuk banget. Iya betul banget. Ya tapi kayaknya mungkin karena kita ngobrol sama Duta SMA bakal lebih gampang lagi. Lebih gampang. Mungkin relevannya kita ngomongin soal Pendidikan. Iya. Coba kalian, mungkin karena kita bakal ngomongin pendidikan, bisa kali ya kita sharing tentang latar belakang pendidikan kita biar kayak penonton yang nonton tuh kayak nggak mikir ini siapa nih yang ngomong nih, jadi kayak pendapatnya jadi lebih transparan kerasa gitu. Kalau aku sendiri Fawazah dari SD, emang aku SD swasta ya, kebetulan kemarin aku juga SMA-nya di SMA swasta di Bandar Lampung, makanya Dando ya kebetulan di SMA Al Kausar. Nggak boleh sebut merek ya? Boleh. Pokoknya biar transparan aja. Oke. Boleh. Kalau teman-teman aku nih, teman-teman kita nih. Oke, kalau aku sendiri dari SD emang udah negeri, Pau. Oh iya. Dan kebetulan di SMA aku bareng sama Bima. Kalau kayak beda sendiri, aku dari SMA 10 sama negeri juga, aku dari kecil. 10 mana tuh? Bandar Lampung. Kalau teman-teman di sini bisa di-share dari SD, SMP, SMA. Kalau aku sendiri itu SD di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu. Mungkin kalau teman-teman agak asing kali ya kalau dengar nama Ambarawa, tahu-tahu nanti malah nyasarnya ke Jawa. Iya. Gitu sih. Karena FYI itu Pringsewu emang rata-rata mayoritas orang Jawa. Bahkan kalau misalnya kita komunikasi nih, kadang-kadang mungkin agak kebawa medok ya kalau misalnya ngomong bahasa Indonesia, karena ya gimana kita sosialisasi, interaksi sosial sama orang-orang Jawa rata-rata. Dan di SMA juga SMA 1 Pringsewu bareng A2 tadi satu kelas kebetulan. Seru banget. Kalau aku sendiri SD-nya di daerah di Mesuji, dan SMP-nya pindah ke Bandar Lampung di SMP swasta, dan SMA-nya satu sekolah sama Kak Fawaza. Iya. Orang keren tuh isinya. Wih. Amin ya. Semoga aja benar-benar mencerminkan ya. Jadi takut nih bawa alma mater. Iya. Tapi mendengar latar belakang kita yang benar-benar berbeda-beda bikin aku makin excited. Oh iya, ini dia. Iya. Terus apa ini? Apa ini selanjutnya? Oh iya. Nah, karena perbedaan ini kayaknya aku rasa, tadi Bima cerita ya, katanya dia dari Dando juga ternyata ya, bukan asli Bandar Lampung. Iya. Heeh. Merantau. Kalau bahas tentang itu, kenapa tuh tertarik buat merantau? Di sana ada SMA juga kan? Siapa dulu deh? Boleh Dando. Salah satu alasannya itu ingin memperbaiki kualitas pendidikan untuk diri aku sih utamanya. Soalnya kalau boleh jujur ya, di sana emang pendidikannya kurang
diunggulkan sih dibanding sama di Bandar Lampung. Apalagi Mesuji di ujung kan perbatasan Lampung sama Sumatera Selatan kan, di perbatasan kayak sebenarnya bisa kan sekolah di Palembang akunya, tapi milih ke Bandar Lampung karena dekat sama saudara sih. Oh gitu, iya. Nah, tadi kan bahas tentang kualitas pendidikan nih. Nah, kira-kira setelah akhirnya pindah ke Bandar Lampung, gimana kesan-kesannya gitu loh setelahnya? Apakah benar-benar tercapai nih mencapai kualitas pendidikan yang baik gitu? Pertama kali pindah ke sini kan di SMP kan, boleh sebut merek lagi. Di SMP Al Kausar juga. Jadi pertama kali ke sana sih ya agak kaget sih, soalnya beda banget pendidikannya tuh dari pagi sampai sore sampai jam 3 dulu SMP. Sedangkan aku di sana itu kayak basing-basing aja gitu, sekolah dari pagi banyak jam kosnya, kayak nggak belajar antara belajar dan enggak pokoknya di sana. Terus habis itu kalau di SMP benar-benar di-push untuk belajar sih, itu beda. Oh gitu. Nah, berarti kan kalau kayak gitu Dando pastinya bisa, berarti dari ya tadi aku tangkap berarti Dando ini udah bisa menyatakan kalau terdapat kesenjangan ya, Iya, kalau gitu betul. dari sistem pendidikan. Menurut Dando sendiri, kira-kira itu tuh karena daerahnya atau karena apa? Apakah ada faktor tertentu gitu? Kesenjangan pendidikannya sendiri menurut Dando itu ada beberapa faktor yang melatar belakangi hal tersebut, yaitu satu letak geografis, kedua itu ekonomi, atau ketiga dari faktor keluarga. Karena faktor keluarga itu sangat mendukung dalam posisi kita untuk belajar atau menimba ilmu di salah satu instansi sekolah ya. Kalau keluarga itu nggak mendukung kita untuk mencapai kesuksesan, keluarga itu nggak bakal ngasih kita pendidikan yang layak gitu. Terus kalau itu pun juga terpengaruhi oleh guru-guru, banyak guru-guru di luar sana yang hanya just ngasih tugas aja, nggak ngejelasin materi itu sih menurut aku itu. Nah, jadi kayak dia ngomong setuju kan? Kayak relate aja. Sedikit Oke. relate. Oh gitu. Bisa tuh dijelasin nih bagian relate-nya itu. Kalau untuk aku sendiri itu transisinya antara kecamatan ke kabupaten sih, karena SMA-nya kan nggak di Bandar Lampung ya. Iya, Jadi benar. transisinya ke kabupaten itu lumayan beda juga. Di kecamatan itu dulu aku lebih ke SD-nya. Selama 6 tahun itu bareng orang Ambarawa, dan Ambarawa ya tadi notabene-nya Jawa, dan Jawanya bukan Jawa biasa, tapi Jawa ngapak. Kalau kalian tahu kayak orang kemudian itu lah. Dan aku jadi bisa bahasa ngapak jadinya gara-gara emang 6 tahun ngobrol bareng sama teman-teman yang berbahasa Jawa ngapak kayak gitu. Dan di sana itu untuk kualitas pendidikan so far so good sih, karena memang kalau untuk pendidikan itu tergantung orangnya, sumber daya manusianya sendiri, kualitasnya itu kayak gimana itu tergantung diri sendiri, dan terutama itu motivasi belajarnya. Nah, di motivasi belajar ini jujur untuk iklim persaingannya itu nggak terlalu ketat waktu aku SD, dan juga untuk lingkungan sosialnya itu cenderung ke diskriminasi. Kayak menurut aku tuh kayak hukum rimba. Karena aku juga termasuk korban bullying di waktu di SD itu. Jadi kayak hampir kena toxic masculinity. Bayangin kayak nggak bisa main bola, itu diejek kayak bencong kayak gitu, nggak bisa main bola. Padahal kalau sekarang karena kayak semuanya itu punya spesialisnya masing-masing gitu loh. Olahraga kayak misalnya ada bola, dan bola juga nggak bola kaki aja kan, ada bola tangan dan sebagainya. Dan hal tersebut itu membuat aku kayak waktu SD itu under pressure di kecamatan. Karena lingkungannya, bukan untuk kualitas pendidikannya itu enggak, tapi lebih ke lingkungannya. Kalau untuk pendidikan ya tadi itu lebih ke pengaruh antara sumber daya manusianya sendiri dan motivasinya untuk belajar. Untuk kompetitifnya juga masih bisa dikompetisiin waktu di SD. Dan setelah itu makanya kayak ada motivasi waktu kelas 6 itu. Aku harus pindah nih dari Ambarawa ke Pringsewu. Nah, di Pringsewu juga agak sedikit shock sama lingkungannya lagi. Karena memang kalau lingkungan ini untuk pendidikan sedikit complicated kalau menurut aku. Karena emang perbedaan orang, perbedaan ini, dan tapi ya lagi-lagi kita harus bisa adaptasi. Adaptasi dan interaksi. Nah, di adaptasi itu waktu itu ya sempet kayak mungkin di Pringsewu pergaulannya agak beda ya. Di Pringsewu ya kayak udah mulai ke kota-kotaan lah ya kan, karena dari kabupaten nanti transisi ke kota gitu kan. Jadinya di situ waktu itu kayak hampir agak sedikit shock mengenai circle-circlean dan sebagainya. Jadi kayak hampir ke korban kekerasan gitu loh, korban kekerasan kayak bullying. Mungkin teman-teman juga sedikit relate tentang transisi itu kan. Nah, maka dari itu kayak dari aku sendiri transisinya lebih ke arah lingkungan sosial. Kayak gitu.
Oke, mungkin kalau aku juga karena kebetulan orang tua aku termasuk ibu aku ini merupakan guru di salah satu kecamatan di tempat tinggal aku di Gisting di Tanggamus itu kan. Iya jauh banget kan. Bener banget tadi kata Bima, walaupun transisinya dari kecamatan ke kabupaten itu emang udah jauh juga kok gitu. Karena aku sering cerita ke ibu tentang kehidupan SMA aku di Pringsewu sama kehidupan SMA di sekolahan yang ibu aku ajarin nih di salah satu kecamatan. Itu bahkan untuk pendidikan pun ibaratnya kayak bisa sekolah pun mereka tuh udah alhamdulillah gitu loh. Jadi kayak belum yang terlalu gimana-gimana gitu untuk pendidikan gitu. Mungkin dari temen-temen ada, mungkin dari Fawaza nih mungkin kan sebagai dulu juga pasti SD-nya pernah kan di Pringsewu dan pindah ke Bandar Lampung. Tuh ada nggak perbedaan yang dirasakan gitu? Yang signifikan. Sebenarnya kurang lebih mirip sih kayak Rando. Aku relate juga sama teman-teman semuanya sekalian. Aku juga sebenarnya orang tua aku cukup memperhatikan kualitas pendidikan dan orang tua aku ngerasa kayaknya perlu deh untuk mencapai kualitas pendidikan itu kita pindah ke sini ke Bandar Lampung itu sendiri. Dan menurut aku sih tercapai ya. Aku di sini bisa ketemu sama orang-orang keren yang kayak yang menurut aku sih meningkatkan apa sih value dari aku sendiri dan juga tentunya nambahin relasi aku karena aku rasa kalau misalnya tapi itu juga menurut aku ya tapi nggak semua orang bisa tahu buat mengorbankan banyak hal buat kayak hanya atau mungkin tidak hanya untuk mencapai pendidikan itu untuk pindah sampai ke ini walaupun cuma dari kabupaten ke level provinsi ya itu cuman menurut aku nggak semua orang bisa sih untuk bisa kayak gitu tapi ya seharusnya menurut aku nih kira-kira kalian ini gimana kalau dari kalian seharusnya tuh pendidikan tuh nggak berbeda-beda baik dari kecamatan, kabupaten atau level di kota gitu kan gitu. Iya. Harusnya sih nggak berbeda-beda ya atau kalau menurut kalian gimana? Kalau aku sih setuju. Kenapa? Karena perbedaan itu termasuk kayak perubahan iklim. Ibarat kayak cuaca. Kayak cuaca di sini sama di sini teritorialnya kan berbeda ya. Nah, selama kayak kita bisa analogiin ke sektor pendidikan yang ada di Provinsi Lampung khususnya. Nah, dengan hal tersebut kayak perbedaan kualitas pendidikan ya karena ada faktor dari iklim yang mempengaruhi hal tersebut. Contohnya kayak tadi yang udah kita ceritain best experience. Contohnya kayak misalnya akses pendidikan, lalu ada juga kayak fasilitas dari akses itu ngaruh ke fasilitas dan fasilitas ngaruh ke sumber daya manusia. Jadi ketiga hal tersebut itu sangat berhubungan, mendominasi bagaimana terbentuknya kualitas pendidikan yang ada di Provinsi Lampung. Bahkan nggak ada di Provinsi Lampung aja, di seluruh Indonesia pun untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045 secara kualitas pendidikan itu kadang-kadang kayak masih kayak dipertanyakan, denial lah rakyat-rakyat Indonesia ini. Bisa nggak sih Indonesia Emas tahun 2045 ini tercapai? Bisa nggak direalisasikan? Bahkan kayak dilihat dari kasus-kasus kenakalan remaja dan lain sebagainya, itu tuh kayak merugikan kualitas pendidikan. Jadi kayak kok lebih banyak oknum dibandingkan siswa-siswa yang memang berprestasi dan mau untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Karena emang kayak Indonesia Emas tahun 2045 ini masih digadang-gadang bisa nggak sih rakyat Indonesia ini. Dan juga kayak konten-konten kreator bahkan kayak mungkin Najwa juga pernah kayak berstatement mengenai Indonesia Emas tahun 2045. Kalau menurut Anda gimana? Oke, kalau menurut aku sendiri itu tuh sebenarnya tergantung dari pribadi masing-masing ya. Kalau dilihat dari aku sendiri yang dari kampung melihat kayak aku sendiri yang harus merubah diri aku sebenarnya. Kalau dilihat dari kampung kan emang gurunya tuh sebenarnya mungkin milih aku untuk lomba itu karena berduit aja sih. Misal kayak beli baju bisa, beli ini bisa dan orang tuanya juga memfasilitasi untuk nganterin aku ke tempat lomba. Mungkin orang tua aku mikirnya kayak gitu ya, tapi aku sendiri ya nggak apa-apa selagi orang tua aku ngasih aku kesempatan ya aku coba dan alhamdulillahnya berhasil gitu kan untuk berubah dari sekolah yang nggak seberapa, maksudnya dari sisi pendidikannya, tapi berhasil untuk merubah diri aku menjadi lebih baik gitu sih. Iya. Keren banget. Jadi bener ya ternyata privilege itu mempengaruhi ya. Bener banget.
Kalau kalian ada statement yang mau di-share juga nggak ini, atau bisa sekalian yang ditanyain nih mumpung Sebenarnya ada kalau dari aku agak kontradiktif sih. Hah, Soalnya kan gimana? aku dari SD, TK, makanya tinggal di Bandar Lampung terus. Mm-mm. Itu sebenarnya malah rasanya agak turun pas SMA pendidikannya. Walaupun kayak Kenapa SMA aku tuh, Sil? bagus, SMA aku bagus gitu. Oh, iya. Bagus di akademiknya tapi. Iya, ya. Jadi kalau di akademiknya kebanyakan anak-anak itu kurang apa ya, kayak tertarik gitu loh. Jadi apa ya? Jadi nggak selamanya apa ya? Kalau kita mau naik tingkat, misal kita di Kata Bima dari kecamatan ke kabupaten itu bagus, menurutku enggak sih. Di kota juga sebenarnya malah downgrade abis gitu kalau pendidikan, karena tergantung SDM-nya benar, anak-anaknya interestnya kemana gitu sih. Jadi kayak aku dengernya kayak oh gitu ternyata. Dengernya kayak oh wow, masih merhatiin di pendidikan berarti oke banget. Soalnya di SMA aku mau akademiknya gitu. Isi. Ya berarti bener dong ya. Setelah aku simpulin, ternyata emang berpengaruh banget. Kayak mulai dari latar belakang, bahkan bukan cuma tentang materi ya, latar belakang keluarga, even orang punya materi juga, terfasilitasi secara materi juga, kadang juga belum bisa provide kepentingan, iya, buat hal-hal seperti itu ya, karena nggak semua orang open minded juga ya, buat mencapai kayak, nggak semua orang tua loh bisa percaya anaknya buat kayak pindah sekolah yang jauh gitu sampai SMA aja ngekos ya, salah satunya sih sudah. Nggak semua orang tua bisa percaya, tapi Menurutku itu salah satu privilege juga sih, bisa dipercaya sama orang tua. Bener banget. Walaupun kitanya sendiri pertama kali ngekos nangis ya, Dan seperti nangis. itu, seperti itu. Makanya kan SMP ya, dari Iya. SMP tinggal cuma sama kakak. Kakaknya juga udah kuliah, gapnya jauh kan dari aku SMP kuliah itu kayak aku SD di kampung, kakakku kuliah udah di sini, jadi kayak kurang dekat gitu loh. Tapi dekat tapi kurang. Iya, gitu. iya. Tapi gitu. Jadi kayak masih kangen orang tua gitu. Tapi sekarang udah bisa. Diam. ngomong. Aduh. Ini udah waktunya klimaks belum? Sebenarnya sih Udah waktunya dari klimaks. tadi sebenarnya aku tangkep ya, kalau untuk faktor-faktor apa aja yang bisa nyebabin kesenjangan tuh lebih ke pokoknya yang paling atas tuh ekonomi kan. Betul. Karena kayak tanpa lu bisa apa sih maksudnya? Sekarang mau Itu masalah bukan? itu masalah, karena nggak semua orang punya ekonomi yang baik. Iya sih. Benar. Dan walaupun punya ekonomi yang baik, belum tentu orangnya itu bisa memanfaatkan kelebihan yang dia punya gitu. Iya. Berarti itu perlu diatasin. Betul. Nah, gimana cara ngatasinnya? Kalau yang aku tangkap itu kan mengenai materi ya, jadi kayak hampir mendekati krisis moneter ya. Krisis moneter itu kayak mungkin di era Presiden Soeharto itu lagi gencar-gencarnya, yang setelah dari 32 tahun kekuasaannya Soeharto habis itu turun, itu krisis moneter di Indonesia di mana-mana. Dan akhirnya ya sampai sekarang ini sebenarnya untuk peningkatan kualitas pendidikan itu kalau dari era yang dulu sampai sekarang itu lumayan ada peningkatan signifikan. Nah, peningkatan signifikan ini juga tergantung di era digitalisasi sama era globalisasi. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, kalau di pendidikan di Indonesia itu ada yang namanya sekarang kurikulum merdeka, kemarin baru dicanangkan sama Menteri Nadiem Makarim. Nah, kurikulum merdeka ini itu sama duta SMA tentunya sangat gencar untuk dikampanyekan. Ya nggak, Dando? Betul. Nah, di kurikulum Tapi sabar Kak, aku potong ya. Tapi sebenarnya kemarin Merdeka Belajar ini sih Kak, lagi dibahas nggak lanjutnya gitu. Dan sekarang itu pendidikannya selempang aku baru. Oh, Selempangnya baru, nggak ada Merdeka Belajar lagi. Wah, berarti Oh, emang sih ada tuh belajarnya. Itu ada. Masih ada. Aku kemarin harus ditutupin kalau ada Merdeka Belajar kan. Ya. Cerita. Nanti ya. Lanjutin Kak. Sebenarnya juga aku ini sih sempet mikirnya ini boleh nggak ya mikir kayak gini sih? Boleh. Soalnya, Open minded kan? Iya. Betul. soalnya kayak menurut aku ya ini kan Merdeka Belajar ini dicanangkan oleh Nadiem Makarim. Nadiem Iya. Makarim. Nadiem Makarim. Heeh. Beliau ini Ya, kayak
Untuk itulah ya, kalau untuk duta SMA memang waktu itu lagi dibicarakan karena memang Pak Menteri Nadiem Makarim itu lagi mencanangkan yang namanya kurikulum Merdeka Belajar. Dan untuk sekarang ini memang kan udah ada transisi ya, karena udah ada perbedaan kementerian. Banyak banget kementerian di Indonesia itu dipecah belah. Contohnya kayak Kementerian Hukum dan HAM itu juga dipecah belah. Kayak semisalnya kayak Kementerian Hukum, Kementerian HAM, sama Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan itu dipecah. Sekarang pun ini Pendidikan. Kominfo juga Dipecah juga. Karena emang Presiden banget yang terjadi, Prabowo Subianto itu menurutku emang lagi gencar-gencarnya untuk mensignifikan, spesifikan juga tugas-tugas dari kementerian itu. Nah contohnya kayak di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ini, Kementerian Pendidikan ini kayak memang mau menspesifikasikan kayak contohnya kayak Kementerian dari Pendidikan Dasar, sekolah menengah ke atas dan sampai ke riset dan teknologi. Itu emang diklasifikasiin banget biar dampaknya pun masif kayak positifnya dan juga kayak kebergunaannya gitu, biar nggak ngawang. Kayak contohnya sebenarnya kalau Merdeka Belajar ini menurutku bagus tapi kayak bukan pro, aku lebih ke netral ya. Maksudnya aku bisa melihat antara sisi yang baik dan sisi enggaknya, karena kita bisa lihat kayak contohnya di siswa-siswi di SMA Negeri 1 Riau, enggak sorry ya, aku bisa di kebiasaan siswa-siswi SMA Negeri Riau gitu, karena emang kayak ke bawah gitu kan. bisa SMA. Siswa-siswi di seluruh Indonesia, maksudku kayak gitu, itu kayak masih kurang cocok untuk diberlakukan kurikulum Merdeka Belajar, karena itu kan adaptasi dari Finlandia ya. Dan itu iklimnya pun berbeda. Anak Indonesia itu kalau misalnya mau ujian, itu harus ditakutin sama ujian, baru mereka belajar. Tapi di Finland dia kurikulum paling bagus. Maksudnya dia tercapai loh. Tercapai karena sumber SDM-nya. daya manusianya. Iya poinnya. Itu dia maksud aku. Jadi kayak anak-anak Indonesia tuh harus ada pressure baru dia belajar. Kalau anak Finlandia nggak perlu pressure udah belajar. Itu contohnya maksud aku. Berarti sebenarnya pembelakuan kurikulum yang sekarang ini kurang dong. Iya, karena memang banyak pro dan kontranya kan mengenai Merdeka Belajar. Tapi kan kita sebagai duta SMA sewaktu itu kayak emang kita tuh mencanangkan hal tersebut, memang ada bagusnya kan, aku bilang pro dan kontra. Berarti kan ada statement yang bagus dan statement yang buruk. Nah, statement yang bagus ini memang bisa untuk mengadaptasi kita bahwasanya misalnya belajar langsung ke lingkungan sekitarnya kan. Lingkungan sekitarnya kita langsung improvisasi mengenai hal tersebut. Tapi karena perbedaan signifikan mengenai hal tersebut, kayak contohnya kayak tadi di Finlandia sama Indonesia, itu kayak kurang masif diberdayakan. Aku mau nanya, kurikulum Merdeka semua atau apakah 13? Kita masih 13. Jadi aku yang masih kurikulum Merdeka. Nah gimana tuh? Apakah udah tercapai atau belum gitu? Gimana yang sudah merasakan? Bukan yang udah merasakan. Apakah enak gitu? Soalnya kan aku lihat banyak kayak project. Iya. Itu parah sih. Mungkin kamu Maza lihat kan di pendopo itu rame ya kalau project-project itu. Sebenarnya itu menurut aku seru sih. Tapi nggak tahu teman-teman aku pada nggak suka kenapa. Tapi emang ada project di mana itu seru kayak bullying, terus jualan, terus ada sekuga apa sih? Iya dari Lampung itu yang topeng-topeng itu seru sih. Karena menurut aku itu menjalin kerjasama walaupun di kelas yang nggak kerja sama-sama banget ya, cuma yang ngomong aja. Tapi menurut aku itu seru sih. Tapi mungkin ada beberapa hal yang itu membingungkan siswa-siswa kayak milih pelajaran. Sebenarnya milih pelajaran itu ada yang nggak dia pilih tapi dia dapat di kelas itu. Ngerti nggak sih, kayak aku ngambil biologi nih tapi malah aku nggak dapat kelas biologi. Ada kasusnya itu di sekolah kita sendiri. Jadi dipindahin. Kasus. Itu dipindahin sih. Kayak misal temen aku nggak ngambil fisika awalnya tapi dia dapat kelas fisika. Gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena setahu aku sih karena di kelas itu banyak yang nggak ngambil kelas itu, jadi kelas itu dipindahin ke kelas lainnya gitu. Jadi kayak gitu. Jadi karena justru tapi kalau misalnya kayak gitu jadinya malah nggak, Sebenarnya nggak efektif sih. Iya, nggak semua orang yang punya interest berbeda bisa masuk ke. iya nanti pasti bakal jomplang juga ya kalau Iya. kayak gitu. Dan minatnya juga. Benar, K13 kan tadi kayak disebut sama Dando itu banyak project ya kan. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu banyak banget project dan itu banyak biasanya itu banyak banget dikomentari sama kita karena ngeluarin budgetnya itu lumayan kan. Apalagi ibu aku nih cerita kurikulum Merdeka kan mulai dipakai di sekolahnya di kecamatan kata aku itu dan
latar belakang dari siswanya itu belum bisa gitu loh untuk ngelakuin project-project itu ya karena dari dana itu gitu. Kesenjangannya masih Iya. Ya, Lagi-lagi ya soal materi. Iya, betul banget. Saya nggak bisa lepas kayak. Iya. Tapi mungkin sekolah kita ya kak, Iya. Guru kita Iya. udah ngadain evaluasi. Jadi angkatan bawah dia itu sekarang milih kelasnya kayak 11 1 2 3 4 itu udah ada mapelnya masing-masing. Mungkin itu mereka udah melaksanakan evaluasi Mapelnya? pada guru-gurunya. Masing-masing gimana maksudnya? Misal 11 4 nih biologi, fisika, kimia, Oh. informatika, 11 5 apa gitu. Jadi pada dasarnya dikasih pembagian dari Mm-mm. sananya, terus kita milih sesuatu yang udah dibagi dari sananya gitu ya. Dan ketika kelas itu rame yang milih bakal seleksi kak. Oh. Jadi kelempar juga yang nggak lulus nilainya kelempar ke kelas lain Wow. gitu. Iya. Kalau kayak gitu tapi kebijakan dari sekolah ya kan? Iya. Dari sekolah itu sendiri gitu. Tapi pokoknya itu kan udah kayak apa ya, memang udah dari sana ya kan. Cuma aku pengen nanya opini dari kalian kayak terakhir banget deh ini. Kayaknya ya. Terakhir. Sebenarnya tadi udah ditanya cara ngatasin kesenjangannya, cuma mungkin bisa dipaparin lagi apa ya, kayak gimana bisa ngatasin hal itu kesenjangannya dan gimana mereka yang nggak punya privilege itu tetap bisa mengakses pendidikan yang layak. Jadi merata ya. Iya, selain dari ekonomi, sebenarnya kalau ekonomi dari pemerintah mungkin nggak bisa bantu ya. Cuma Iya, biar katanya mau kayak Finland. Nah, kalau dari aku sendiri, opini dari aku, bagaimana solusinya itu balik lagi ke pemerintah. Pemerintah memang harus memfasilitasi dan memberdayakan bagaimana fungsinya sebagai Kementerian Pendidikan, khususnya kan karena kita membicarakan mengenai kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Dan juga yang kedua yaitu mungkin kita sebagai mahasiswa, kalian sebagai mahasiswa, kita sebagai pelajar dan khususnya kita sebagai duta SMA itu bisa memberikan suatu platform. Nah, platformnya itu seperti apa? Seperti mungkin kayak edukasi, contohnya minimal edukasi dulu. Kayak edukasi bisa melalui media sosial maupun kalau misalnya mau platform offline bisa. Contohnya kayak kami pastinya di setiap duta SMA itu ada yang namanya duta SMA Goes to School. Nah, di tahun 2023 duta SMA Goes to School kemarin ke SMA Negeri 9 Bandar Lampung dan SMA YP Unila. Nah, di situ kami kayak mempromosikan, mengambasadori mengenai SMA, duta SMA dan juga kemarin itu membahas mengenai soal kekerasan. Nah, dengan hal tersebut bisa dianalogikan bahwasannya siswa-siswi yang ada di sekolah bahkan di Provinsi Lampung ini bisa diajak untuk bisa memiliki motivasi lah, minimal motivasi untuk memiliki niat agar bisa menciptakan kualitas pendidikan yang baik di Indonesia. Nah, kualitas pendidikan kan tadi kan dari SDM-nya dulu kan, dari SDM-nya dulu baru ke sektor-sektor pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, minimal dari sumber daya manusianya dulu. Aku dari SDM-nya dulu, baru lanjut ke fasilitas dan lain sebagainya. Dan juga dari SDM itu juga menciptakan lingkungan yang baik, lingkungan yang positif, lingkungan yang berkualitas. Kayak kita bisa lebih selektif sama lingkungan yang kita ada dan lain sebagainya. Kayak lebih ke pemerintah untuk memfasilitasi dan kita sebagai yang memang sudah merasakan dampak hal tersebut bisa mengantisipasi agar tidak berkelanjutan gitu, nggak sustainable dampak-dampak yang negatif agar kayak misal nggak jadi setara gitu pendidikan yang ada di Indonesia. Oke, kalau untuk aku sendiri sih yang aku setuju sama Kak Bima kayak dari pemerintahannya dulu, tapi kita juga harus mentingin dari sisi pelajarnya itu sendiri, kayak mereka harus memotivasi mereka diri sendiri untuk jauh lebih baik dan paling penting keluarga sih menurut aku. Kalau keluarganya kayak ngebiarin anaknya cuma sekolah ya sekolah aja, tapi keluarganya nggak memberikan motivasi atau keluarganya nggak memberikan afeksi untuk anaknya, itu nggak bakal jalan juga untuk anaknya. Walaupun anaknya berprestasi, menang olimpiade, menang lomba-lomba apapun, tapi keluarganya cuma kayak ya gitu doang, ya gimana anaknya gitu. Jadi sisi keluarga juga penting untuk dibenahi. Berarti emang kalau kayak gitu emang harus edukasi masyarakat dong ya. Kalau kita mau memberantakan semuanya, PR kita banyak banget nih berarti. ya sama juga. Ya, berarti kalau gitu emang dari keluarganya juga ya. Iya. Betul. Kita juga Akar change. agent of change. Bisa nggak nih mencapai tujuan itu menurut kalian?
Bisa ya? Bisa. Bisa. Jadi nyata nggak Indonesia Emas 2045 ini? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. As long kayak misalnya nih kan kita ada beberapa dan sadar akan hal tersebut, insya Allah bisa tercapai. Yang penting ada beberapa yang sadar, jadi kan otomatis nggak influence yang lain untuk sadar juga, ya kan? Iya, tapi dinilai dari ini kenyataannya kita banyak nih orang tua yang udah punya kesadaran itu, makanya sekarang udah nggak terlalu kolot lagi sih emang, kayak buktinya ya kita yang hidup di sini ya. Gen Z moment. Jadi kita bisa duduk di sini ngobrolin hal-hal kayak gini berarti udah salah satu bentuk nyata dari kesadaran. Tinggal gimana kita mendelegasikan kesadaran itu buat teman-teman kita yang lain juga. Jadi mungkin diharapin buat semua yang nonton dan ibu dosen kita, ibu itu supaya bisa bantu buat mewujudkan keinginan kita sama-sama, buat ya supaya kayak walaupun tentunya materi itu pastinya adalah ya nggak bisa dipungkiri itu adalah hal yang sangat perlu untuk sangat diperlukan untuk mencapai kualitas pendidikan yang baik. Apa tadi paragraf kedua yang mau saya sampaikan? Ya, berarti kita sama-sama ngingetin aja nih buat sekitar sama nantinya juga supaya kita bisa mencapai apa itu? Tujuan kita. Iya, sebagai agent of change. Yes, because communication is the key. Pendidikan harusnya jadi hak dan kesempatan setiap orang untuk berkembang. Tapi kenyataannya, nggak semua orang punya akses yang sama loh. Apalagi kalau kita bicara soal privilege. Tapi apa sih privilege itu? Privilege itu bisa berarti banyak hal, bisa soal ekonomi, latar belakang keluarga, akses informasi, atau bahkan lingkungan yang mendukung. Bagi mereka yang punya privilege di pendidikan, kesempatan ini bisa dipakai untuk mengembangkan diri dan membantu orang lain. Tantangan buat teman-teman yang terbatas dalam privilege memang banyak sih, tapi nggak ada salahnya juga loh untuk semangat dan dapetin kesempatan yang sama. Nah, aku setuju banget sama Sisil dan Fawaza. Kita sebagai mahasiswa yang punya privilege ini bisa jadi penghubung dan bisa memfasilitasi teman-teman yang kurang beruntung dengan memberikan informasi, berbagai akses, atau bahkan menciptakan ruang yang lebih inklusif. Jadi, kita, mahasiswa, sebagai agent of change, punya peran penting untuk memastikan pendidikan yang baik bisa diakses secara merata dan tentunya juga meningkatkan kesadaran bagi orang-orang sekitar betapa pentingnya memfasilitasi anak-anak sejak dini pendidikan yang baik. Aku Sisil, Aku Adwa, dan aku Fawaza. thanks for watching and have a great day!